anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para bapak dan ibu sekalian, para calon penghuni akhirat. Semua penghuni akhirat ya. Pasti, insyaallah. Baik, ini San Lansia ke berapa ini, Pak? 11. Berarti sudah ada yang 11 kali mengikuti. Karena ngikuti dari awal. Ada yang sudah ikut lebih dari 2 kali, yang ikut lebih dari 2 kali. Ini yang ke 3, Masya Allah. Nah itu bukti kalau sanlat yang lansia itu ngangenin ya. Kemarin sudah ikut, ini ikut lagi, nanti ikut lagi. Kalau misalnya dipindah tempatnya mau nggak Pak? Mau? Di mana? Pindah ke Jakarta. Siap. Dicatat Pak. Pindah Jakarta. Sanlat Lansia Gutu Jakarta. Bandung. Itu kalau keliling-keliling nggak habis ya. Berarti nanti pesertanya yang berada di Jabotabek ya. Baik, dan memang konsep yang kita selenggarakan di Sanlat Lansia memberikan pendidikan kepada mereka yang sudah lanjut usia, walaupun nggak jaminan usianya hampir selesai. Karena kita nggak tahu siapa yang duluan akan mati, bisa jadi Anda lebih dulu sebelum saya, atau saya setelah Anda. Kita akan belajar tentang memperbanyak kebajikan di usia senja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tugas menjadi seorang mukmin itu sampai kapan? Sampai mati. Kita diperintahkan Allah untuk jadi seorang muslim, seorang mukmin sampai mati. Dan itu wasiat yang Allah berikan dalam Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Jadi tingkatan istiqomah yang paling rendah itu istiqomah jadi muslim, jadi mukmin. Kita kalau disuruh untuk istiqomah dalam aneka ibadah mungkin banyak bolongnya. Coba kamu istiqomah rajin sholat sunnah. Ya, barangkali kan ada kesibukan-kesibukan tertentu sehingga kita nggak bisa melaksanakannya. Atau kamu istiqomah untuk melakukan puasa sunnah. Namanya manusia, terkadang ada hajat, ada kebutuhan, ada arisan, akhirnya tertarik untuk makan-makan, nggak jadi puasa sunnah. Sehingga dalam urusan ibadah, orang ketika diminta untuk istiqomah, kadang nggak bisa stabil. Sering bolong, sering kadang longgar, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalaupun kita tidak bisa istiqomah untuk melakukan aneka ibadah dan ketaatan, minimal istiqomah jadi orang muslim. Kenapa Pak? Karena ini syarat untuk bisa dapat surga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Dan Nabi SAW pasca beliau Fathu Mekah, beliau mengutus beberapa sahabat untuk keliling di kota Mekah. Dan mereka dikasih sebuah pesan untuk menyampaikan sebuah pernyataan. Innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang mukmin. Sehingga hanya mukmin yang dia boleh untuk menikmati surga. Ada enggak nabi yang memperjuangkan agar keluarganya yang kafir itu masuk surga? Ada? Ada. Contohnya siapa Pak? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang beliau lakukan? Beliau memperjuangkan bapaknya agar masuk surga. Padahal bapaknya mati dalam kondisi kafir, menyembah berhala.
Sampai disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabiullah Ibrahim itu kan pernah berdoa kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau membuat aku merasa sedih yauma yub'atsun, di hari seluruh manusia dibangkitkan. Hingga kemudian Nabi SAW menceritakan pembelaan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam ketika di akhirat. Laqiya Ibrahimu abahu wa fi wajhihi ghubarah qatarah. Ibrahim ketemu bapaknya di hari kiamat, dan di wajahnya bapaknya Ibrahim itu penuh dengan debu. Penuh dengan debu. Maka Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, alam aqul laka alla ta'sini. Wahai bapak, bukankah dulu aku sudah pesan sama bapak, ikuti aku, jangan membelot dari ajaranku. Apa kata bapaknya? Al yauma la a'sika. Hari ini aku tidak akan durhaka sama kamu. Lalu kemudian Ibrahim mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, innaka qad wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa kau tidak akan membuatku sedih di hari ketika seluruh manusia dibangkitkan. Wa ayyul khizyi akhza min abil ab'ad. Kesedihan mana lagi ketika aku harus dijauhkan dari bapakku. Karena tempatnya beda. Anaknya di surga, bapaknya nyungsep di neraka. Lalu apa yang Allah firmankan? Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga bagi orang kafir. Kau mau apa? Sehingga aturan Allah nggak bisa diganti. Namanya kafir dan iman, ini harga mutlak. Allah nggak bakalan memberikan kompromi. Walaupun pembelaannya dilakukan oleh seorang nabi. Sehingga ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berusaha untuk membela bapaknya yang mati kafir, dikabulkan nggak, Pak? Tidak. Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga bagi orang-orang kafir. Maka jagalah iman ini, Pak. Ini modal yang utama seorang hamba bisa mendapatkan surga Allah. Jadi kalaupun kita barangkali dalam beramal mungkin masih banyak yang kurang, banyak yang cacat, banyak aneka amal yang tidak maksimal, ya. Amalan tidak sesuai dengan tuntunan dan seterusnya, dan mohon maaf Pak, ya. Umumnya yang sholatnya salah niku kebanyakan Pak yang sudah tua Pak. Nah, itu berdasarkan yang saya lihat di masjid, karena saya nomor yang masjid Pak. Saya neng masjid yang tua-tua gitu. Saya pernah ketemu bapak-bapak yang usianya di atas 70. Itu ketika sholat, rukuk belum mendarat sudah bangkit. Kemudian ketika berdiri i'tidal belum tegak itu Pak ya, sudah turun sujud. Sujud cuman nutul-tul sudah duduk. Duduknya pun belum sempurna, sudah turun sujud. Mau nutul-nutul, Masya Allah. Saya perhatikan sholatnya orang ini. Saya sadar beliau sudah lanjut usia. Sehingga gerakannya lambat. Cuman tumak ninanya hilang. Tumak nina itu kan tenang sejenak setelah sempurna bergerak. Jadi sujud, setelah nutul ya diam dulu. Cukup untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la sekali, baru Allahu Akbar duduk di antara dua sujud. Duduk sempurna dulu. Cukup untuk membaca Rabbighfirli, baru sujud lagi. Itu enggak. Selesai sholat saya memberanikan diri. Perkenalan dulu. Ya, terus Bapak Yuswa pinten, Bapak usia berapa? 70 sekian tahun. Masya Allah. Pak mohon maaf Pak ya. Kalau boleh saya kasih masukan. Nyun sewu, sholatnya Bapak tadi terlalu cepat, tidak tumak nina. Dan orang kalau tidak tumak nina, itu sholatnya batal. Jadi saya berani untuk menyampaikan itu karena saya tahu gerakan beliau lambat. Sehingga kalau mau nyampluk, ini pasti akan saya tendang dulu. Kan gerakan lambat ini enggak. Orang ini kalaupun bergerak, nggak terima kan insya Allah masih bisa lah untuk menangkis. Cuman sangat disayangkan. Kalau seperti itu terjadi, bisa jadi sholat yang beliau lakukan selama puluhan tahun nol nilainya. Sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu pernah ketemu orang yang sholatnya cepat seperti itu.
Lalu beliau tanya, "Mundu mata tusalli mithla hadha?" Sejak kapan kamu salat kayak gini? Kata orang tadi, 40 tahun, arba'ina sana, 40 tahun. Lalu Hudzaifah mengatakan, "Lau mutta ala hadza, mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau sampai kau mati kualitas salatmu kayak gini, kau mati dalam posisi tidak membawa ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu contoh bagi para sahabat ya. Mereka itu sensitif kalau melihat ada kesalahan dan kekurangan yang terjadi di antara masyarakat di sekitarnya. Sehingga kalau orang ibadahnya salah, sahabat langsung negur, kamu salah, kamu salah. Nah biasanya nggak terima ketika ditegur, itu yang sudah lanjut usia. Sing elekno kok koyo putuku. Ini yang ngomong, ini cucu saya. Kamu itu siapa? Masalah usia Pak memang dihargai. Tapi kalau orang salah tidak boleh beralasan dengan umur untuk membela kesalahannya. Apakah kalau kesalahan dilakukan oleh orang tua jadi benar? Coba angkat tangan. Hah? Apakah kesalahan dalam hal apapun jika pelakunya adalah orang tua jadi benar? Hah? Benar? Tidak. Kita sepakat, siapapun pelaku salah tetap kita salahkan. Mau dia usianya masih muda maupun sudah tua. Karena terkadang ego usia itu muncul. Makanya kita kasih peringatan, waspadalah di usia lanjut. Ada banyak orang yang ketika punya harapan besar terhadap amal yang selama puluhan tahun dia perjuangkan, sampai dia yaumil kiamah, zong, kosong. Kenapa? Amalnya salah. Selama puluhan tahun. Saya yakin mungkin Bapak Ibu masing-masing punya amal andalan. Lebih rajin tahajud. Kadang ada yang masih punya puasa sunnah. Ada yang rajin sedekah. Kita yakin Pak. Karena umumnya kan kalau sudah agak sepuh lanjut usia Pak ya. Biasanya jam berapa sudah mulai nggak bisa tidur Pak? Jam 2. Betul, rata-rata. Nggih, Simba ini kan jam 2 sudah nggak bisa tidur. Karena dia sudah tidur puluhan tahun. Maka kalau sudah jam 2 wis tangi wis ra iso turu Mas. Sampai kita akui, sing nom-nom itu jam 2 ya puncak tidur itu. Ngorok-ngorok itu jam 2 itu. Kalau yang sudah sepuh jam 2 itu bahkan mereka sudah nggak bisa tidur. Makanya kadang kita sendiri kalau lagi umroh, lagi satu kamar dengan jamaah yang sudah sepuh itu, saya merasa kalah saing. Tangini disian jamaahnya. Lebih dulu yang sepuh-sepuh. Wis ra iso turu jam 2, nggih. Langsung berangkat ke masjid. Sementara kita masih istirahat. Kan malu nggih, pembimbing kok telat tangini kan. Karena tiang sepuh biasanya seperti itu, yang sudah tua seperti itu. Baik, itu hal kelebihan. Anda manfaatkan sebaik mungkin. Tapi mohon maaf, di saat seperti itu, jadikan ini kesempatan untuk memperbaiki amal. Bukan sebatas mikir kuantitas, tapi juga mikir kualitas. Banyak, tapi nggak mutu, gimana Pak? Banyak tapi nggak mutu gimana? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu zat yang maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka kalau ada orang yang beramal banyak tapi ramutu, Allah nggak terima. Memberikan sesuatu kepada sang raja itu harusnya terbaik. Memberikan sesuatu kepada Allah seharusnya kita perjuangkan yang terbaik. Sehingga Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk nguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Sehingga sangat disayangkan bangun jam 2 tapi hanya bisa pamer di grup WA. Ayo bangun, sapa sing arep ngrungokno Pak, wong samono kok sampean WA. Saya pernah tergabung dengan grup WA yang
dominan isinya orang-orang tua. Itu jam 2:30, jam 2 sudah WA. Ayo bangun, tahajud, jangan lupa tahajud, berkah malam, dan seterusnya. Ini kan justru malah memberikan nuansa, oh bapak iki wis tangi, yamene wis arep tahajud, bolehlah disebut sum'ah. Pamer amal. Ada nggak nuansa seperti itu? Mungkin. Kenapa tidak dirahasiakan? Sehingga nggak perlu kemudian nulis status, alhamdulillah aku wis tangin dhisik. Alhamdulillah, ayo bangun dulu, ayo ini. Nggak perlulah demikian. Sehingga terkadang ikhlasnya saja masih dipertanyakan, padahal yang bersangkutan sudah saatnya untuk berbenah memperbaiki batin. Kita sepakat bahwa hati ini kalau baik bisa mempengaruhi yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kunci orang yang bahagia adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, dan sungguh celaka orang yang mengotori hatinya. Gimana Pak caranya agar hati itu bisa bersih, Pak? Belajar ikhlas, belajar tawadhu, belajar untuk lebih tawakal, dan seterusnya. Yang itu lebih sulit dibandingkan sebatas belajar gerakan. Sebaliknya mengotori batin gimana? Ketika ada orang yang pada posisi tertentu, dia melampiaskan syahwatnya sehingga ngerusak hatinya. Contohnya ingin dikenang orang, ingin dihargai oleh orang, lalu ingin menonjol di hadapan orang lain, dan seterusnya. Apalagi mohon maaf ya, yang sudah pensiun, di kantor sudah nggak dipakai, ya. Di masyarakat nggak kepilih jadi RT, pribon, di DKM masjid juga sudah mau dilengserkan. Sementara dia punya harapan yang tinggi biar namanya dikenang. Siapa itu? Mereka yang usianya 60-an ke atas. Ada nggak kayak gitu, Pak? Makanya kadang orang nyebut syndrome of power. Yang dulu dia punya kuasa, ketika di kantor dia punya jabatan, di lingkungan ketika ngomong jare menungso itu geni. Tahu itu geni, Pak? Bicara apapun langsung diaminkan. Kemudian di masjid punya jadwal khatib, bahkan dihargai, petuahnya dihargai. Sekarang sudah semuanya dia tinggalkan. Memang saatnya dia mulai berpikir, bukan waktunya saya harus bersaing di sana, rebutan di situ. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya barangkali berbicara tentang memperbanyak amal di usia senja, tidak berkaitan dengan masalah memperbanyak dari sisi kuantitas, tapi memperbaiki dari sisi kualitas. Karena kenyataannya masih banyak orang yang sudah di usia lanjut, namun amalnya wallahu alam masih di ambang batas. Rajin tahajud, tapi kualitasnya seperti itu. Coba orang tadi Pak yang sholatnya terlalu cepat, itu tahajud 12 rakaat, 13 rakaat, mungkin hanya 15 menit. Ya sholatnya cuma gini-gini doang. Terlalu cepat. Walaupun jumlahnya banyak, dia yakin sholatnya banyak, punya harapan besar di akhirat. Begitu datang, ya Allah di mana sholatku? Oh sholatmu kaya ngono kok njaluk ganjaran. Di mana tahajudku? Nah kamu dulu pamer. Harapan kamu bukan Allah, tapi harapan kamu adalah pujian masyarakat. Disebut rajin tahajud, disebut rajin ke masjid, dikenang sebagai orang baik di masyarakat. Itu harapannya. Syahwat itu muncul di saat dia mengalami sindrom kekuasaan. Sehingga di sini dia udah nggak dipakai. Syahwat munculnya adalah dia nyari nama dan tenar di masyarakat dengan ibadah yang dia lakukan. Itu bahaya. Sehingga ikhlasnya wallahu a'lam. Makanya kita perlu lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal yang baik
dan Allah memberikan ujian bagi kita untuk beramal yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Baik. Selanjutnya jamaah. Di buku saya sebutkan sebuah ayat. Di buku saya sebutkan sebuah ayat. Coba lihat di halaman 96 ya. Surat Fatir ayat 37. Kelihatan enggak? Ini tulisannya kecil-kecil ya. Mungkin fontnya bisa dipergede nanti. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka teriak. Teriak di mana? Di neraka. Penduduk neraka teriak-teriak. Rabbana, lalu dia berdoa memanggil Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka agar kami bisa beramal saleh ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu belum sempat kami kerjakan. Apa amalan orang kafir yang paling dia sesali karena dia belum sempat mengerjakannya waktu di dunia? Beriman. Orang kafir kan belum beriman. Sehingga andaikan mereka itu dikembalikan di dunia, maka harapan besar mereka adalah saya akan menjadi mukmin biar dapat surga. Mereka minta dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari neraka agar mereka bisa beramal saleh yang belum sempat mereka kerjakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas, memberikan jawaban atas doa mereka. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Bukankah kami telah memberikan umur bagi kalian? Bukankah kami telah memberikan waktu dan umur bagi kalian? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Bagi orang yang bisa mengambil peringatan, dia akan sadar dengan panjangnya umur yang sudah dia terima. Kamu apa enggak sadar dengan usiamu? Ini mohon maaf ya Pak, saya pakai bahasa agak ini rasopan kudune. Kudune sing isi kaya ngene wis tuwa ngono lho. Apa Anda tidak sadar dengan usia Anda? Apa ora eling sakwamu wis tuwa nggih. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir. Apa yang dimaksud dengan an-nadhir? Sebagian ulama menafsirkan an-nadhir maknanya adalah uban. Dan telah datang kepadamu peringatan. Peringatan itu apa Pak? Uban. Rambutnya wis putih satu demi satu. Duh, itu peringatan sudah datang. Peringatan sudah datang. Jenggotnya sudah mulai putih. Itu peringatan sudah datang. Badan sudah mulai melemah. Peringatan sudah datang. Mau nunggu apa? Kalau peringatan sudah datang. Jangan engkau se. Yamene se engkau se. Ibarat matahari sudah mau tenggelam, tapi dia masih santai. Sebentar lagi mau maghrib. Kau mau nunggu apa? Sehingga ini ayat ini memberikan pelajaran, ya, memberikan kita pelajaran bahwa bagi mereka yang diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat dia beralasan di yaumil qiyamah minta agar dikeluarkan, Allah jadikan ini sebagai tuntutan. Kowe iki wis dikai umur dawa, ora mikir, padahal bagi mereka yang bisa sadar dia akan tahu kalau ini peringatan. Wa ja'akumun nadhir, dan sudah datang uban yang datang kepadamu satu demi satu. Coba yang belum beruban ada nggak di sini, Pak? Oh, disemir. Tidak masalah. Dianjurkan untuk nyemir uban, tapi selain warna hitam. Semir kuning, semir hijau, semir oranye. Monggo, silahkan. Okay. Dan beberapa sahabat kan rambutnya itu disemir dengan aneka semir. Warna oranye, ya, warna kuning, warna coklat, dan seterusnya. Silahkan. Baik. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah siksanya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang berbuat zalim.
Maka jamaah, jadikan ayat ini sebagai ayat peringatan keras bagi kita. Ayo mulai mikir, umure wis sakmene, sebentar lagi mau pulang untuk selamanya dan tidak akan balik lagi ke dunia. Sehingga persiapkan bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hisab. Baik. Nah, selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, kondisi fisik kita makin lama itu makin menguat atau makin melemah, Pak? Makin melemah. Karena Allah ciptakan manusia min dha'fin, dari kondisi lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah lemah Allah jadikan dia kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha. Kemudian dari kondisi kuat Allah jadikan dia semakin melemah dan beruban. Allah menciptakan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan demikianlah grafik manusia. Awalnya di bawah, kemudian dia naik, lalu turun, sampai di bawah lagi. Baik. Dari semua kondisi yang lemah pada diri kita, Pak, bagian mana yang ketika mengalami kelemahan itu paling menakutkan? Ya? Apanya? Akal. Apa? Akal. Belakang tadi jawab apa? Lutut. Nek linu loro ya, Pak. Nggih, apa mana nek wis asam urat nih kan nggih? Asam aurat jangan dibawa ke sini, Pak. Baik. Dari semua kelemahan yang berpotensi terjadi pada manusia, apa sih yang paling berbahaya, Pak? Jawabannya adalah lemah akal. Karena kalau orang itu sudah sampai lemah akal, apa efeknya? Hidup tapi seperti orang yang dibuang oleh yang lain. Yang disebut dalam Al-Quran dengan ardalil umur, umur yang paling hina. Wa minhum man yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Di antara hamba Allah ada yang dikembalikan oleh Allah, dijadikan dalam posisi ardalul umur, umur yang paling hina. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga dia tidak ingat apa yang dulu sudah dia ketahui. Maka tiang sepuh nggih, sudah lemah fisik, lemah akal alias pikun, yang diharapkan keluarganya apa, Pak? Yang diharapkan keluarganya apa, Pak? Kapan bagi waris? Niki Bapak, niku kapan badhe kondur to, Pak? Mau ngerepoti anake gitu. Suruh tanda tangan ya. Jadi demikianlah kondisi yang terjadi pada manusia. Makanya Nabi SAW berlindung kepada Allah apa? Wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai menjadi orang yang ardhalil umur, dalam kondisi umur yang paling hina alias pikun. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit pikun. Jangan sering berdoa seperti itu. Dalam doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, kau mohon kepadamu pelindungan dari sifat malas wa su'ul kibar, kondisi tua yang makin buruk. Wis tua tapi sing dipikir mong poligami. Niku leres boten, Pak? Hah? Oh, dereng sepuh. Sing dipikir ya mong iku tok nggih. Dan itu karena mohon maaf, Pak, pengaruh tontonan yang ada di HP. Nah, sing jengene di HP kan ketemune yang seperti itu. Loh, Bapak kan wis duwe, beda ya, Mas. Subhanallah. Dan inilah yang bisa menyebabkan akal itu jadi rusak. Kualitas akal itu rusak disebabkan karena yang bersangkutan ngotori hatinya dengan yang seperti itu.
lambat laun, akhirnya makin terjadi penurunan. Mohon maaf, puncaknya pikun. Sehingga tolong diwaspadai, Pak. Jadi rusaknya akal sebabnya karena dia dikasih sumber yang nggak bagus. Ngurungokno sing ra bener, nyawang sing ra bener. Itu kan masuk di mana? Akal. Dan itu yang paling berpengaruh. Maka ada dua sifat yang ini saling berkait. Males nalikane usia masih kuat dan su'ul kibar. Kondisi buruk ketika di usia tua disebabkan karena efek dari malas. Dalam posisi ketika kita masih bisa beraktivitas dengan baik, jenengan masih bisa maca Quran, masih bisa mendengarkan suara-suara, masih bisa milih mana yang sesuai selera, begitu? Ini mempengaruhi bagaimana kondisi akal di usia tua. Maka nyuwun pangapunten nggih, ibu-ibu, batasi telinga jangan sampai mendengar sesuatu yang jelek. Contohnya apa, Pak? Gerenengan. Bapak-bapak juga begitu ya? Yang biasanya suka gerenengi orang itu bapak atau ibu? Hah? Pripun? Oh, bapak. Masya Allah. Makanya sampai ada ungkapan ya. Lambe lanang. Nggih. Oh, pripun? Kembali. Jadinya dalam posisi ketika dia rajin mendengarkan seperti itu, coba bayangin ya. Nabi SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran orang ghibah itu seperti apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian senang untuk makan bangkai saudaranya? Yang pasti kalian tidak akan doyan. Sehingga ngurungokno ghibah itu sama dengan mencium bau bangkai. Sehingga jenengan duduk di sebuah majelis, di tengahnya ada hidangan bangkai. Tapi disawang, dirungokno, padahal itu bisa ngerusak batin. Hal yang sama juga masalah pandangan. Jadi kadang orang yang terlalu sering nonton yang nggak benar itu ngerusak akal. Maka jangan sampai ini rusak, Pak. Karena kalau orang sudah dalam posisi ardalil umur, waliyadzubillah, kesempatan dia untuk nambah amal hilang. Jasadnya masih ada, tapi sudah tidak berkarya. Itulah manusia yang hilang paling penting dalam hidupnya, yaitu akalnya. Baik. Selanjutnya, hal berikutnya yang kalau mengalami lemah itu berbahaya. Setelah akal apa? Indra ya. Pendengaran, penglihatan. Ini kalau sampai hilang, kita kehilangan kesempatan untuk bisa berinteraksi di hari tua. Misalnya, pendengaran hilang. Penglihatan hilang. Antara pendengaran dengan penglihatan yang lebih berperan untuk hidup manusia yang mana, Pak? Pendengaran atau penglihatan? Penglihatan? Bukannya pendengaran? Pendengaran. Ulama buta itu banyak. Tapi ulama budek nggak ada. Ada ulama namanya Al-A'sam, si budek, tapi hakikatnya sebenarnya beliau bukan budek. Beliau bukan tuli. Tapi beliau berpura-pura tidak mendengar. Karena pada waktu beliau ditanya oleh jamaah, si penanya itu ngentut. Terus beliau berpura-pura, coba kamu ulangi tadi pertanyaanmu gimana? Nah, beliau berpura-pura tidak mendengar. Akhirnya orang mengiranya, oh bapak ini budek. Digelarilah Al-A'sam. Nah, baik. Maksudnya gimana sih, Pak? Ini organ sangat menentukan ketika seorang hamba bisa berkomunikasi dengan yang lain di posisi ketika mendekati ajal. Apa yang dibutuhkan oleh orang ketika dia mendekati ajal? Dia butuh talqin. Nabi SAW mengatakan, Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang mau mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah.
Tapi kalau hilang, nggak fungsi. Dah? Padahal di detik-detik seperti ini, setan goda manusia, ini kesempatan terakhir dia gimana caranya biar bisa nyabut iman yang ada pada hatinya. Lalu apa yang dilakukan oleh setan? Diceritakan oleh beberapa ulama, saya sebutkan 2 ya. Pertama, kejadian yang pernah dialami oleh Imam Ahmad. Beliau salah satu murid hebatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sewaktu Imam Ahmad menjelang wafat, Imam Ahmad didatangi oleh setan. Dan banyak ulama menyampaikan, seperti keterangan Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah, beliau menyebutkan bahwa menjelang wafat, manusia itu mengalami yang disebut dengan fase mu'ayanah. Fase mu'ayanah. Dia melihat kejadian gaib yang tidak bisa dilihat oleh orang dalam kondisi normal. Itu yang mendekati ajal. Misalnya melihat ada malaikat, melihat ada arwah-arwah, dan seterusnya. Ada kemungkinan mengalami seperti itu, walaupun tidak dialami oleh semuanya. Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwa pada waktu, atau diceritakan bahwa pada waktu Imam Ahmad itu sakit keras, beliau didatangi oleh setan, dan setan ini mengatakan, "Ya Aba Abdillah, futtani, futtani." Wahai Abu Abdillah, aku kehilangan kamu. Aku kehilangan kamu. Maksudnya aku kehilangan kamu itu gimana? Kamu ini orang hebat, aku tidak berhasil untuk menggodamu. Tujuan setan ngomong seperti itu apa? Ya, agar ujub, agar muncul ujub di hati beliau. Maka orang ini kalau mau digoda jadi musyrik nggak bisa. Digoda untuk dosa besar nggak bisa. Digoda untuk ini nggak bisa. Maka kesempatan setan goda biar dia ujub. Ya Aba Abdillah, futtani, wahai Abu Abdillah, aku tidak sanggup untuk menggodamu. Apa kata Imam Ahmad? Beliau sadar kalau ini adalah godaan setan. Beliau mengatakan, la bu'dun. Enggak. Menjauh dari sini. Menjauh dari sini. Anaknya yang waktu itu ada di sekitarnya, melihat bapaknya ngusir. Loh kok kami disuruh menjauh? Ada apa ini? Kan mereka enggak melihat situasi itu ya. Sampai kemudian setelah beliau bangun, beliau sadar. Lalu Imam Ahmad ditanya, Bapak, tadi kami berada di sekeliling Bapak, tapi Bapak ngomong seperti ini. Ada apa? Lah beliau cerita. Ada setan yang menampakkan diri kepadaku, kemudian dia bilang seperti ini, dan saya mengatakan, la bu'dun. Tidak, masih jauh, menjauh dari sini. Menjauh dari sini. Itu contoh ya, bagaimana kondisi akhir hayat terkadang orang menjumpai hal yang digoda oleh setan. Cerita yang kedua, yang ini mungkin lebih mengerikan. Ini pernah dialami oleh salah seorang ulama dari Cordoba. Ulama ini menjelang wafatnya itu ditalkin oleh murid-muridnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi beliau mengatakan, enggak, saya enggak mau. Mengusir yang menalkin. Ini ulama ditalkin malah nolak. Berontak. Selesai itu, kemudian beliau tertidur. Nah, pada saat sadar, beliau ditanya, kami tadi sempat mentalkin kamu, tapi kamu malah nolak. Ada apa? Terus dia mengatakan, Ja'a syaitanani ala surati abi wa ummi. Ada 2 setan yang datang dalam bentuk, dalam muka seperti bapak dan ibuku. Yang satu berubah wujud jadi bapaknya, yang satu jadi ibunya. Nah, bapak berpesan kepadaku, mut yahudiyan fa innahu khairul adyan. Matilah kamu sebagai Yahudi karena Yahudi itu agama terbaik. Ibunya bilang, mut nasraniyan fa innahu khairul adyan. Matilah kamu sebagai Nasrani karena Nasrani itu agama terbaik. Masya Allah.
Ini kalau nggak waspada gimana Pak? Oh, bapak dan ibuku kan sudah mati. Ini kok arwahnya datang nyuruh saya jadi Yahudi dan Nasrani. Aku tak melu. Nurut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di bagian ujung detik-detik kematiannya justru melepas agama. Justru dia melepas agama. Maka beliau nggak mau. Dan akhirnya beliau mengusir itu. Padahal di sekitarnya ada orang-orang yang mentalkinnya. Nah itu Pak, kalau ini sudah nggak berfungsi, pendengaran sudah nggak berfungsi, mata sudah nggak berfungsi, dalam situasi genting seperti itu, bisa jadi kita dalam kondisi bahaya, sementara orang lain nggak tahu. Maka banyak memohon kepada Allah Ta'ala, agar kita diberi oleh Allah apa Pak? Penjagaan iman sampai akhir hayat. Dan diberi oleh Allah husnul khatimah, karena kita tidak tahu sampai kapan kita akan bisa bertahan sebagai mukmin yang baik. Nah, lalu hal melemah berikutnya adalah fisik. Kalaupun fisik ini lemah, tapi akal masih kuat, indera masih kuat, orang masih bisa beramal. Sebab amal fisik itu bisa dilakukan semampunya. Amal fisik itu bisa dilakukan apa? Semampunya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Sehingga amal fisik bisa dilakukan semampunya. Dengkul orang kuat, bisa nggak sholat sambil duduk? Bisa? Bisa. Di sini Anda tahajud nggak? Tahajud. Berdiri atau duduk? Berdiri. Alhamdulillah, dengkul masih sehat. Nggih, boyo ora kuat, maka bisa sholat sambil duduk. Sebab yang namanya ibadah, untuk urusan fisik yang lemah, bisa dilakukan semampunya. Udah? Makanya modal akal, pendengaran, penglihatan, ini dijaga dengan maksimal. Dan itulah salah satu di antara doa Nabi SAW. Beliau pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijaga pendengarannya, penglihatannya, dan kekuatannya. Anda bisa rutinkan permohonan semacam ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu, Engkau menjaga pendengaranku, penglihatanku, dan kesehatan akalku, sehingga aku bisa beribadah dengan baik kepadamu. Baik. Namun begini jamaah, meskipun fisik ini terkadang dia sebenarnya nggak jadi masalah besar bagi hamba. Tapi masalahnya, begitu orang mengalami kelemahan fisik, apapun bentuknya, dia terlalu mikir kelemahan itu. Misalnya, loro dengkul. Sing dipikir mau loro dengkul. Tok. Kebayang kapan yo mari, kapan sembuh, Akhirnya dia melupakan mikir yang lain. Bahasa lainnya, orang itu kalau sakit, beban pikirannya di mana? Hah? Di penyakitnya. Sehingga dengan sebab itu, dia kehilangan kesempatan untuk mikir-mikir yang lain. Banyak orang tua yang ketika sakit, iki kok nggak sembuh-sembuh, apa ya dosa saya? Iki dosaku apa loh kok aku ora mari-mari? Malah napa? Protes kepada yang kuasa. Karena itu dalam posisi fisik yang lemah, miliki satu prinsip, dicatat Pak ya. Yang ngantuk dibangunin. Kita sampai jam berapa? Udah jam 11 ya. 11:30. Dalam posisi fisik yang lemah, atau ketika kita mengalami sakit, satu, jangan sampai suudzon kepada Allah. Karena Nabi SAW berpesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah.
Ojo sampai awakmu mati kejaba dalam kondisi husnudzon kepada Allah. Saya ulang ya. Kalaupun kita mengalami sakit atau fisik yang lemah, gimana? Jangan suudzon kepada Allah. Karena Nabi SAW berpesan, la yamutanna ahadukum, jangan sampai kalian mati illa wa huwa yuhsinudzanna billah, kecuali kalian dalam kondisi husnudzon kepada Allah. Sehingga tolong dihati-hati ya. Model kayak tadi Pak, gersulo yang mengesankan suudzon kepada Allah. Baik. Yang kedua, boleh mikir bagian yang sakit, tapi jangan kelebihan. Namanya orang kalau sakit pasti kepikiran, termasuk saya ya. Sampai di grup ustadz itu ada salah satu ustadz yang baru saja keluar dari rumah sakit. Terus beliau pesan, mohon teman-teman yang lain jaga kesehatan dengan baik. Karena kalau sudah sakit, yang dipikir itu cuma sakit. Maksud beliau itu begini, waktu saya itu sehat, saya masih bisa mikir dakwah. Mikir materi, mikir nulis buku, mikir apa yang nanti disampaikan kepada masyarakat. Jadi yang dipikir, mikir masalah bagaimana ngajari umat. Itu kan pikiran yang positif. Mikir ini berpahala. Begitu sakit, pikiran itu hilang semuanya. Sekarang ganti mikir sakitnya. Mikir sakit, rano ganjaran nih. Malah mungkin bahkan semakin membebani jiwanya. Menurunkan kualitas mentalnya. Kenapa? Karena terlalu mikir sakitnya. Ada salah satu jamaah ikut kajian Rabu pagi. Beliau sudah sepuh. Beliau menyampaikan seperti ini. Aku gini loro welek. Pripun Pak? Kok sampai kayak gitu? Iya, aku gini loro males ibadah. Sing dipikir mau kepikiran loro nih. Makanya, oh sambun. Masya Allah. Oke. Udah Pak, jangan ngelihat ke saya aja. Jangan. Nanti tidak malah grogi Pak. Saya lanjutkan ya. Jadi dalam posisi ketika sedang sakit, orang kepikiran sakitnya. Itu sampai menurunkan kualitas. Sehingga sudah sakit fisik, kebebanan, pikiran. Tambah pripun? Tambah loro. Tambah apa? Parah. Cara mengalihkannya gimana? Cara mengalihkannya? Anda ingat bagian yang masih Anda syukuri. Anda ingat bagian yang masih bisa disyukuri. Contohnya apa Pak? Alhamdulillah akal saya masih sehat. Alhamdulillah saya masih bisa makan. Alhamdulillah saya masih bisa ini dan seterusnya. Dengan demikian kita tidak akan terlalu kepikiran bagian yang sakit. Ada seorang ulama tabi'in namanya Abu Kilabah Al-Jarmi. Abu Kilabah Al-Jarmi rahimahullah, di akhir hayatnya beliau itu dalam posisi lumpuh, buta. Dan hanya ditemani oleh anaknya yang masih usia SMP, remaja. Ya? Beliau hanya bisa duduk, nggak bisa bergerak kemana-mana karena lumpuh dan dalam posisi buta. Dan hidupnya terbatas. Beliau orang miskin. Suatu ketika ada seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau melewati gubuk rumahnya Abu Kilabah. Terdengar suara dari dalam. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahumullah wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kalimat ini diulang-ulang. Didengar oleh Abu Hazim. Ini ada orang yang selalu memuji Allah, merasa punya nikmat yang paling besar. Siapa sih orang ini? Akhirnya Abu Hazim minta izin untuk masuk. Setelah diizinkan, ternyata Masya Allah. Yang beliau jumpai adalah orang yang sudah sepuh, dalam posisi lumpuh, buta matanya.
Sudah? Lalu Abu Hazim bertanya, saya penasaran sama Tuhan. Saya selalu mendengar tidak berhenti Tuhan mengucapkan kalimat tadi. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahumullahu bihi. Segala puji bagi Zat yang telah memberikan aku kesehatan dan keselamatan sehingga tidak mengalami seperti ujian yang dialami oleh orang lain. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah telah memberikan kelebihan bagiku melebihi makhluk yang lain. Padahal saya lihat Anda situasinya seperti ini. Kok doanya kayak gitu? Maka Abu Kilabah ini menyampaikan, kamu coba lihat, di luar sana ada enggak orang gila? Ya banyak. Alhamdulillah akalku masih sehat. Kamu lihat di luar sana, ada enggak orang kafir yang sakit? Ya banyak. Alhamdulillah walaupun saya sakit saya beriman. Sehingga yang diingat apa Pak? Nikmat-nikmat yang masih bisa disyukuri. Karena itu, kalaupun kita mengalami kelemahan, seperti pesan Nabi SAW, unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fauqakum. Perhatikanlah orang yang lebih rendah dibandingkan kamu. Jangan lihat, oh aku loro yang ini. Anda lihat, di rumah sakit masih banyak orang yang lumpuh, nggak bisa jalan. Di sana ada orang yang nasibnya seperti ini dan seterusnya. Dengan demikian kita tidak terlalu kepikiran dengan sakit yang kita alami. Ya? Ini tujuannya apa? Biar menguatkan mental. Karena mental orang sakit itu hancur, down, sebabnya apa? Kepikiran sakitnya. Nah, selanjutnya, kerjakan ibadah semampunya. Dan kalau Anda kehilangan kesempatan untuk menikmati bagian yang fisik, pindahkan kenikmatan itu ke batin. Saya tuliskan ya, coba saya diktekan. Jika kita kehilangan kesempatan, untuk merasakan nikmat fisik, pindahkan kenikmatan itu ke batin. Sudah? Pindahkan kenikmatan itu ke batin. Contoh, nggih. Anake mulai nggawa sate. Waduh, arep mangan kok wedi karo untune. Nek nyokot ora kuat. Nggih? Akhirnya dia tertarik untuk menikmati, tapi dia nggak sanggup, hanya bisa melihat. Itu contoh satu. Untu loro siji menghalangi aneka kenikmatan, lenyap semuanya. Jika panganan selezat apapun, mau makan Pak, kalau gigi sakit, nggak doyan. Contoh yang lain, konco-koncone do mangan duren, kene mong iso nyawang. Aku arep melu mangan kok wedi, kolesterolku dhuwur. Nek mangan mumet. Pas musim lebaran kan aneka jajanan banyak Pak ya. Kadang bagi mereka yang sudah sepuh mengenang masa silamnya dulu, dhisik enom tak pangan kabeh. Sehingga dulu waktu masih muda dia pemakan segala. Omnivora. Begitu dia sudah mulai sadar usia, dia mulai hati-hati, milih-milih, mangan emping, hati-hati, gitu. Mangan kacang, hati-hati. Terus napa mulai? Ono panganan campur coklat, langsung diare. Ada nggak kayak gitu? Ada. Itu karena kelemahan kita sudah mulai turun. Sudah sadar diri Pak. Sekarang Bapak sudah tidak bisa lagi maksimal untuk menikmati dunia. Mari kita pindahkan kenikmatan itu ke hati. Caranya gimana? Selama batin ini masih hidup, Anda bisa merasakan nikmatnya zikrullah. Bisa nggak? Zikrullah itu nikmat nggak? Jadi yang bersangkutan ketika zikrullah membaca subhanallah sambil menikmati alhamdulillah sambil dinikmati. Zikrullah itu nikmat. Atau mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, mendengarkan Al-Quran, termasuk mendengarkan ceramah. Dia masih bisa menikmati ketika ngaji,
Walaupun saya sudah tidak bisa menikmati makanan ini, tapi saya masih bisa menikmati kajian dan seterusnya. Makanya mohon maaf Pak, kalau pas lagi sanlat lansia, kenapa makanannya sederhana? Karena menyadari kondisi jenengan. Nggih, laras ya. Nek dikai enak bebayani. Ya. Kalau dikasih makanan yang terlalu mewah bisa berbahaya, maka dikasih yang sederhana-sederhana. Telo, nggih. Kacang godok. Baik. Wallahu taala alam. Nah, saya sampaikan ini sebenarnya lebih kepada masalah menata batin ya. Sehingga dengan kelemahan-kelemahan yang kita punya, kita bisa mengambil celah, jangan sampai itu dimasuki oleh setan. Terutama ketika orang sudah merasa sakit, kemudian digoda oleh setan. Ketika orang sudah mulai lemah, kita punya solusi. Gimana caranya? Pindahkan nikmat fisik kepada batin. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz Ami atas penyampaiannya. Kita buka termin tanya jawab. Kita buka satu dari Ibu, satu dari Bapak dulu. Monggo, dari Ibu. Tidak ada, walhamdulillah. Ada, Tad. Ya, atau dari Bapak dulu, monggo. Ya, sudah siap. Ya, monggo, Pak. Boleh berdiri, Bapak? Biar kelihatan kamera, Pak. Nah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, kurang begitu jelas, Pak. Sholat yang terlalu cepat, Nje. Bagaimana sikap kita sebagai makmum apabila kita menemukan imam yang sholatnya terlalu cepat sampai kita untuk mengikuti aja, misalnya dia baca apa, dia udah seperti yang dijelaskan Ustadz tadi, sujudnya cepat, rukuknya cepat, jadi kita nggak bisa mengikuti. Artinya tidak tumak nina, begitupun juga kita. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita munfarid dari sholat itu, apa tetap mengikuti? Itu yang pertama. Kemudian juga kita sering temukan juga di masjid-masjid kita ikut makmum berjemaah. Nah, kemudian mohon maaf bacaan Al-Fatihahnya itu mungkin kurang mengena barangkali atau kurang benar. Nah, sementara saya pernah juga bukan pernah, buka YouTube-nya Pak Ustadz bahwa apabila bacaan Al-Fatihah itu imamnya kurang sempurna, sementara makmumnya katakanlah lebih bagus sedikit dari yang imam, maka sholat makmumnya tidak sah. Nah, sementara orang tersebut udah mencari beberapa masjid yang di sekitarnya dan ya hampir ya begitu bacaannya. Masya Allah. Bagaimana sikap kita mensiasati seperti itu? Jazakumullahu khairan katsirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Saya dari Palembang. Oh, jauh ya, Masya Allah. Baik. Yang pertama, bagaimana kalau ada imam yang terlalu cepat sholatnya? Jika kita yakin imam ini tidak tumak nina ketika rukuk dan sujudnya, maka kita tidak boleh bermakmum di belakangnya. Terus gimana? Ya langsung tinggalkan saja imam seperti ini, kemudian kita sholat sendiri. Saya pernah jumpai seperti itu di terminal atau di mana begitu. Jadi kita kan tidak tahu ya. Dia sholat, kemudian kita ikuti di belakangnya, ternyata gitu Pak, rukuk, coba udah langsung saya tinggalkan itu. Karena orang semacam ini nggak boleh jadi imam. Dia sholat sendiri saja batal, apalagi ketika jadi imam. Dan ada kaidah yang menyebutkan man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu.
Siapa yang sholatnya sah, maka sah jadi imam. Berarti kalau sholatnya tidak sah, berarti dia tidak sah jadi imam. Begitu. Sehingga kalau Bapak menjumpai kayak gitu, tinggalkan saja orang tadi dan sholat sendiri. Nah, mungkin kendalanya adalah ketika itu adalah masjid dekat kampung atau dekat rumah kita. Apa yang bisa kita lakukan? Sementara di masjid itulah tempat kita sholat 5 waktu. Maka barangkali Bapak bisa sampaikan kepada takmir, ini ada masalah. Imam kita terlalu cepat. Pilihannya 2. Imamnya diganti atau imamnya diminta dipaksa untuk memperbaiki. Dan mohon disadari, pemimpin itu kan banyak ya. Pemimpin RT, pemimpin RW, dan seterusnya. Kalau pemimpin RT sholat, apakah se-RT, kalau pemimpin RT salah, apakah se-RT salah semua? Tidak. Pak RW-nya salah. Apakah kemudian anggota RW jadi salah semua? Tidak. Yang salah yang bersangkutan. Tapi kalau pemimpin sholat, salah membahayakan belakangnya. Anda itu mimpin ibadah, maka mohon sadar diri, sempurnakan ibadahnya, jangan ngawur, karena mimpin ibadah. Sehingga kalau jadi imam, tapi kok belepotan sholatnya, ini nggak cocok jadi imam. Walaupun bisa jadi sudah lanjut usia. Baik. Masalah yang sama juga Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihahnya rusak, maka dia sebenarnya tidak berhak jadi imam. Saya punya beberapa orang yang saya kenal jadi imam, Fatihahnya bagus. Tapi kalau sudah surat yang lain, oh Masya Allah Pak. Jadi beda nada. Idza yulyilatil ardu yilyalaha. Surat apa itu? Surat Ayal Yalah. Udah ada surat Ayal Yalah. Begitu beliau baca za karena pakai logat Jogja jadi apa? Iya. Jadi iya. Ya. Ada juga pasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa? Pasabbih subhanallah. Nah, surat salah beliau baca salahnya di mana? Huruf fa ganti Pak. Sinten niki Pak? Nggih. Mau baca surat apa? Surat Al-Fajr. Ya kalau ada ya, saya nggak tahu prakteknya ada nggak ya. Jadi kalau sudah salah seperti ini ya mohon maaf. Kita nggak ada kompromi ya. Ini urusan ibadah, tolong yang nggak bisa sebaiknya jangan jadi imam. Begitu. Tapi selama Fatihahnya bagus, masih bisa dipertanggungjawabkan, silakan bertahan. Tapi kalau Fatihahnya sudah rusak, ya jangan jadi imam. Sampai beliau bisa melafalkan Al-Fatihah dengan benar. Oke. Nah kalau semua masjid kayak gitu gimana Pak? Masjid sini seperti itu, masjid sini. Nah, jangan pindah rumah saja. Itu solusi yang bukan solusi ya. Kok malah nyuruh pindah rumah. Kalau bisa Bapak daftar jadi imam, biar nanti sholat makmum juga ikut terselamatkan. Okay. Ya ini takmir punya tanggung jawab ya. DKM itu punya tanggung jawab untuk menunjuk imam yang benar. Wallahu alam. Baik. Ya, subhanallah ya, sudah ganti pemateri, ganti bab, tetap masalahnya sholat. Sholat. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pokoknya yang bicara duluan yang menang. Silakan. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmunya. Walaupun sedikit, kami mengharapkan sangat panjang dan lama. Tapi qadarullah wa masa'afa'al. Ilmu yang sedikit ini semoga bisa mengantarkan kami ke hadirat Allah dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ustadz, yang ingin Ana tanyakan adalah tentang poin ketiga tadi. Kerjakan ibadah semampunya. Jika kita kehilangan kesempatan untuk merasakan nikmat fisik, pindahlah ke nikmat itu ke batin. Nah, pindahkan nikmat itu ke batin.
Hal ini Ustadz bisakah kita maknai ketika kita menjadi makmum di sholat berjamaah, ketika di situ kita sedang khusyuk berjamaah, qadarullah wa masa'afal, sebelah kita, entah depan kita, entah samping mana, yang membawa aroma yang tidak bisa kita tahan lagi, sehingga kita harus pindah tempat. Nah, sejauh manakah kita boleh pindah melangkah ke kanan, ke kiri, atau ke belakang? Lalu apakah ini makna ini bisa disebut dengan poin tadi, Ustadz? Itu Yang sedang satu, sholat jamaah atau sholat sendiri? sedang sholat berjamaah, Ustadz. Berarti kalau pindah apa ada tempat yang lain? Jika itu ada, Ustadz. Oh, jika kita ada. tahu sebelum sholat itu ada tempat di belakang mungkin, Ustadz. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, ketika kita tidak mampu berdiri, lalu kita duduk. Nah, duduk ini sholatnya itu bolehkah kita di tengah-tengah jemaah ataukah harus di pinggir? Demikian Ustadz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah jadikan kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Bagaimana ketika kita sedang salat lalu kita dapat gangguan apapun ya, baik gangguan aroma maupun gangguan suara maupun gangguan fisik ya, dan seterusnya. Boleh nggak kita pindah? Jawabannya boleh, tanpa harus membatalkan salat, Misalnya ada gangguan fisik ketika Anda salat, ternyata tempat sujudnya terlalu pendek. Pada waktu takbiratul ihram tadi ya sempat kurang begitu kepikiran karena mungkin buru-buru. Begitu selesai takbiratul ihram, wah ini nek sujud orangnya ndak. Terlalu pendek, bisa jeduk. Maka jenengan pindah, mundur ke kanan atau ke kiri yang memungkinkan. Boleh, tanpa harus membatalkan salat. Sama juga ketika ibu sholat dalam posisi terganggu aromanya. Oh, ini ada aroma yang Masya Allah. Saya itu paling nggak kuat kalau di samping orang yang, mohon maaf ya, sering ngerokok. Jadi cuman di sampingnya, beliau baca Al-Fatihah tapi aroma mulutnya itu Masya Allah. Itu ikut pusing saya, nggak kuat saya. Pernah itu tak tahan gitu. Sampai saya nyedot nafas itu pas gerak rukuk itu, nyedot nafas. Karena saking nggak kuatnya itu, Masya Allah, aroma kayak gini saya malah berpikir keluarganya kayak apa ini kan? Ya? Karena Nabi SAW pernah memberikan peringatan ya. Innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan aroma yang mengganggu manusia. Malaikat terganggu dengan aroma yang mengganggu manusia. Jadi kalau ada orang yang baunya enggak sedap itu, apapun sebabnya, mangan pete, mangan bawang, brambang, yang bikin aroma oleh Nabi SAW, fala yaqrabanna masjidana. Jangan datang ke masjid dulu sampai aromanya hilang. Nah, kalau ngerokok dengan sikat gigi hilang nggak, Pak? Nah, hilang, hilang rokoknya. Karena dia sebagai perokok yang bertahun-tahun, walaupun dia sikat gigi berkali-kali, itu tetap nggak hilang. Karena kan lengket di seluruh organ mulut, bahkan sampai di tenggorokannya. Maka itulah yang membuat dia ketika bersuara keluar aroma yang bagi orang lain sangat tidak sedap. Ya. Itu kan sudah, mohon maaf ya, kalau aroma asap rokok itu mungkin masih kuat. Saya masih kuat asap rokok. Tapi bau mulutnya perokoknya ini, itu mungkin ada daging asap. Ya. Ada kulit asap. Karena saking seringnya diasepi kan gitu. Akhirnya aromanya Masya Allah nggak enak itu. Dan itu dipakai sholat. Maka tolong pastikan bahwa kita harus tinggalkan itu
karena ini ternyata bisa berbahaya bagi nasib sholat kita. Nah, bagi yang bersangkutan pindah boleh? Boleh, karena beliau dalam kondisi terganggu. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lewat kertas tentang tabungan haji. Tabungan haji baik reguler maupun plus. Nek plus niku nunda berapa lama? 7 tahun ya, 7 tahun. Sehingga daftar plus sekarang bayarnya berapa? Bayar pertama. Bayar plus 50. Berapa? 4.000. 4.000 dolar. 4.000 dolar niku pinten, Mas? 60 juta. Dia bayar 60 juta. Sudah 2 orang 120 selama 7 tahun. Pak, itu dizakati atau tidak? Karena duit ini sudah pindah hak milik, sudah kita bayarkan, berarti sudah pindah hak milik. Maka duit itu bukan duit jamaah haji lagi. Itu sudah menjadi milik orang lain, milik pemerintah yang dia akan menyediakan jasa layanan haji bagi yang bersangkutan. Oleh karena itu, semua tabungan haji, baik reguler, plus, maupun yang lainnya, sudah tidak wajib dizakati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, untuk bisa masih maksimal beribadah itu kan kita dianjurkan untuk berolahraga ya, dan untuk Dianjurkan berolahraga? Iya. Kayaknya tadi saya nggak ngomong gitu. Bukan, maksudnya sama dokter-dokter Ustaz. Gimana? Untuk kita bisa misalnya supaya Menjaga kesehatan. Iya, menjaga kesehatan. Nah, bagi seusia-usia kita ini kan yang paling aman adalah berjalan kaki ya Ustaz. Pertanyaan Ana, untuk akhwat Ustaz, berjalan kaki berkeliling di luar rumah itu hukumnya gimana Ustaz? Karena kan sebaik-baiknya wanita tuh kan yang betah di rumah gitu ya Ustaz. Tapi kalau setiap hari misalnya jalan keliling-keliling tuh hukumnya gimana? Terus yang kedua Ustaz, berkaitan dengan menjaga wudhu, mana yang lebih afdol? Mana yang lebih afdol menjaga wudhu lalu setiap apabila wudhunya masih ada gitu setiap sholat langsung sholat, atau menjaga wudhu itu setiap sholat wudhu lagi, begitu Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Jadi agar kita bisa menjaga kesehatan, maka di antara caranya adalah dengan olahraga. Memang demikian katanya ya, olahraga adalah tabungan kesehatan di hari tua. Tabungan kesehatan di hari tua. Dan sebenarnya kita sendiri ini sebagai muslim punya peluang yang banyak untuk berolahraga. Jalan kaki ke masjid, ya. Kemudian menek tower masjid. Ya. Anda bisa berolahraga dengan jalan kaki ke masjid. Coba Pak, Bapak-bapak kalau ke masjid cari yang terdekat atau yang paling jauh? Hah? Cari yang terdekat, komate paling suwe, solate paling cepat. Ikut pun pakai motor. Kalau punya kesempatan untuk datang ke masjid jalan kaki, lakukan jalan kaki. Ada salah satu kenalan saya yang beliau itu punya kebiasaan khusus subuh ya. Subuh itu selalu jalan kaki dan nyari masjid yang paling jauh. Selalu seperti itu. Jadi ada satu kampung ada beberapa masjid. Khusus subuh itu jalan dia paling jauh. Sehingga hanya dengan situasi itu saja, dengan aktivitas itu saja, bagi beliau saya sudah olahraga dengan ini. Maka tidak harus menyediakan waktu khusus. Nah, sekiranya kalau tetap ingin olahraga, bagi ibu-ibu, kami sarankan Anda olahraga setelah subuh. Sebelum terang. Nah, sehingga kalau setelah subuh sebelum terang, enggak begitu kelihatan. Olahraga jalan kaki gitu ya. Ternyata kok gak balik-balik. Blonjo. Blonjo niki sing suwe gitu. Jalan kaki ke pasar kaget, ning kono muter-muter gak muleh-muleh.
Nggih, mempermasalahkan ketika wanita keluar rumah, tapi ketika belanja hilang masalahnya. Ya kan nggak proporsional. Nggih. Maka sebutuhnya saja kalau emang betul mau olahraga, jadi boleh setiap hari, tapi kami sarankan setelah subuh. Kita yang rajin sholat subuh itu punya kesempatan lebih awal. Nggih. Sing liyane durung do tangi, kita sudah beraktivitas, baik ibadah maupun aktivitas yang lain. Begitu? Nggak, itu sebagai solusi. Pun cekap? Atau gimana? Hah? Wudu, tentang menjaga wudu, Ustaz. Menjaga wudhu Ustaz. Menjaga wudhu artinya adalah jaga agar tidak batal. Contoh ya, situasi antara adzan dan iqamah, jenengan berada di masjid, itu kan jaga wudhu ya. Ojo sampai batal, ojo sampai batal. Dengan selesai sholat, rasanya gimana? Beda Pak. Begitu selesai sholat, plong randui beban. Arab ngentut sak karepmu, begitu. Mau ke toilet juga terserah. Kenapa? Karena dia tidak punya beban untuk jaga wudhu. Tapi bagi mereka yang ingin jaga wudhu, dia jaga perasaan juga. Jangan sampai batal, jangan sampai batal. Sehingga dia tidak melakukan aktivitas yang mengundang batalnya wudhu. Sampai pun kadang ada keinginan untuk buang angin, ditahan. Ditahan biar wudhunya tetap terjaga. Seperti itulah yang dimaksud jaga wudhu. Baik, memang tidak ada perintah khusus untuk jaga wudhu. Yang ada adalah anjuran untuk satu, mengulang wudhu setiap mau sholat. Itu ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, kalau kamu mau sholat, maka kerjakanlah wudhu. Makna yang kedua yang dimaksud jaga wudhu adalah selesai wudhu kerjakan sholat. Sebagaimana kebiasaan siapa? Bilal. Sebagaimana kebiasaan Bilal. Nah, sementara orang nyambung dari wudhu ke wudhu berikutnya, kami tidak mengetahui ada perintah seperti itu. Sehingga kamu kalau batal segera wudhu, kalau batal segera wudhu, tidak ada perintah seperti itu. Meskipun kalau itu dilakukan bagus. Karena wudhu itu sendiri ibadah bukan? Ibadah. Walaupun setelah wudhu nggak ngapa-ngapain. Setelah wudhu belanja boleh nggak? Sebelum ke pasar wudhu dulu. Masya Allah. Sebagaimana orang boleh wudhu ketika mau melakukan hal yang mubah. Berwudhu sebelum tidur. Itu contohnya. Nah. Waktunya sudah habis, terserah antum Ustaz, mau dilanjutkan karena yang mau bertanya masih banyak. Ya, saya mau tanya ke jamaah, Anda mau tidur sini atau mau pulang? Hah? Tidur? Monggo Bapak yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, maaf, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi yang dikatakan Pak Ustadz bahwa kami ini punya, mungkin khususnya saya pribadi, punya post power syndrome. Yang sebelumnya punya jabatan, punya kedudukan, kemudian punya materi yang cukup, kemudian punya pengaruh di lingkungan yang cukup. Sementara untuk mengisi waktu hari tua untuk menuju pulang ke alam sana, kami itu sedikit sekali pada waktu itu. Mungkin karena mengejar dunia gitu, Ustaz. Masya Allah. Nah, setelah kami sadar, begitu berat beban kami, Ustaz. Banyak hal yang hilang di situ gitu ya. Tadi seperti mungkin materi, kemudian pengaruh dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa mencapai ke arah sana, Ustaz, ada kiat-kiat apa yang harus kami lakukan? Itu satu, Ustaz. Yang kedua, dalam hal sholat kita yang khususnya 4 rakaat, Ustaz. Itu rakaat pertama kan baca Al-Fatihah dan surat ya, Ustaz. Rakaat ketiga dan keempat, apakah juga harus pakai surat, Ustaz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allah Ta'ala maha adil jamaah.
Sehingga Allah tidak pernah mensyaratkan untuk bisa bertakwa kepadanya, orang harus punya kelebihan materi. Atau kelebihan status sosial. Atau yang lainnya. Bisa nggak orang bertakwa kepada Allah dalam kondisi miskin, sakit, sebar lemah, sudah tua? Bisa? Bisa. Demikianlah Allah memberikan kesempatan bagi seluruh hambanya untuk bertakwa tanpa ada prasyarat sebelumnya. Beda ya dengan aktivitas dunia. Kalau kerja ada syarat usia nggak Pak? Ada. Saya mau ngelamar kerja, umur Bapak berapa? 70 tahun. Tinggal apa Pak? Sehingga perusahaan tidak akan menggunakan orang ini, tidak akan memanfaatkan orang ini ketika dia sudah lanjut usia. Contoh yang lain, orang naik pangkat misalnya. Ada syaratnya? Ada. Apa syaratnya? Kamu harus punya prestasi seperti ini, punya ini, punya ini. Tapi untuk bertakwa kepada Allah tanpa itu semua. Sehingga kalau misalnya orang mulai kehilangan, saya baru mulai sadar ketika sudah tua, saya baru mulai sadar ketika badan sudah lemah, saya baru mulai sadar ketika saya sudah nggak punya apa-apa. Dulu waktu masih kaya, dia lupa. Begitu sekarang usahanya bangkrut, mulai jatuh, mulai sadar. Terus saya mau ngapain? Bisa nggak orang miskin bertakwa kepada Allah? Bisa. Sehingga manusia bisa bertakwa kepada Allah dengan semua kondisi yang dia alami. Maka Bapak tidak perlu merasa ketinggalan. Sehingga kalaupun kita baru mulai sadar di posisi usia sudah lanjut, walhamdulillah hidayah masih menyapa saya. Yang mungkin bagi sebagian orang itu sudah terlupakan. Saya kemarin sempat ketemu Pak, mohon maaf Pak. Mungkin usia beliau sudah di atas 60. Tapi bangga dengan tatonya. Jadi tatonya dipamerin gitu ya. Terus kumpulnya sama anak-anak muda. Ini orang lupa usia dia. Yang sudah saatnya dia persiapan untuk pulang selamanya. Tapi, wah aku kan Gen Z. Gen Z, yo neng pucuk, sarap mati. Z kan di ujung ya. Nah model kayak gitulah orang yang dia nggak tahu kalau sebenarnya dia sudah mau meninggalkan dunia. Maka walhamdulillah selama kita masih diberi oleh Allah hidayah untuk sadar di posisi apapun kita layak kita syukuri. Selanjutnya berkaitan dengan masalah bacaan tadi ya. Kalau sholat 4 rakaat ketiga dan keempat. Apakah cukup baca Fatihah saja? Jawabannya betul, cukup baca Fatihah saja. Meskipun boleh baca surat tambahan. Boleh baca surat tambahan. Tapi cukup baca surat Fatihah itu lebih baik. Nah, dan ada sebagian riwayat yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq, khusus sholat maghrib di rakaat yang ketiga. Beliau membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu dibaca oleh Abu Bakar di rakaat ketiga setiap salat maghrib. Wallahu alam. Pencekap nggih? Pripun nggih? Atau yang mau bertanya bisa ikut sanlat berikutnya. Kesuwen Pak. Pripun? Sudah adzan kan? Sampun nggih. Sudah adzan duhur gimana? Mau panjang atau pendek, Pak? Pendek. Gimana? Untuk menjawabnya. Ustadz Zaid, pripun? La haula wala quwata illa billah. Itu salah alamat, Bapak ya. Masya Allah. Ya, langsung aja Ustaz. Jadi pertanyaan Ana tadi terkait dengan korupsi di kantor. Jadi seseorang yang sudah pensiun sudah lama, dia menyadari kalau dia dulu waktu dan kursi fasilitas. Jadi datang seenaknya sendiri ke kantor, tidak sesuai dengan jam kerja. Kemudian dia menggunakan telepon atau mesin fax seperti fotokopi untuk keperluan pribadinya. Yeah. Nah, sementara
kantor tempatnya bekerja itu dulu sudah berganti manajemennya, pimpinannya. Kemudian apa yang menjadi kewajiban yang bersangkutan untuk hal ini gitu, Ustaz? Ini instansi negara atau swasta? Swasta, Ustaz. Swasta. Kedua-duanya mungkin, Ustaz. Oh, dua-duanya. Baik. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sekarang atau lansia sanlat besok, Pak? Sanlat lansia besok ya? Kapan lagi ini ada, Pak? Desember. Ya, mudah-mudahan Desember masih hidup ya. Jadi nanti bisa ketemu lagi. Gimana? Mau sekarang atau berapa? Jadi harta haram itu ada dua, Bapak ya. Harta haram yang kita dapatkan itu ada dua. Pertama, ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Contohnya riba, menjual barang haram, dan seterusnya. Nah, untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, apabila dulu yang bersangkutan dia nggak tahu, maka halal untuk dia miliki. Misalnya, Pak, saya ini pegawai bank ribawi. Sampai pensiun, tapi aku kurang ngerti, Pak. Nek itu riba. Ngerti ini dhisik ya nyambut gawe, sing penting saling ridho, halal. Dia nggak ngerti yang namanya riba. Nah, terus gimana? Padahal dari hasil kerja saya selama bertahun-tahun itu saya sudah punya rumah, saya punya lemah, punya tanah, jago lurah, nambah semah, toh komplit. Lalu apa yang harus saya lakukan? Baik, karena Bapak dulu belum paham, maka semua harta yang Bapak miliki tidak perlu dikembalikan. Ya. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara tidak saling ridho, alias dolim. Mengambil hak orang lain, mengambil harta negara, mengambil fasilitas negara, dan seterusnya. Semua ini tobatnya adalah wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau itu lembaga instansi negara, maka dikembalikan ke negara. Kalau itu instansi swasta, berarti minta ridho kepada pemiliknya atau ya kembalikan kepada tempat dia kerja. Kalau swasta mungkin lebih gampang. Tinggal dia hubungi lembaga itu melalui surat, instansi itu melalui surat, saya adalah pensiunan di instansi ini dan saya dulu pernah pakai ini, total kurang lebih nilai pelanggaran saya sekian. Apakah saya dimaafkan ataukah harus memberikan kompensasi? Kok pihak kantor kemudian mengatakan baik, dari pihak manajemen, keputusan dari manajemen bahkan dari direksi tidak ada kewajiban apapun, alhamdulillah selesai. Kalau itu swasta ya. Kalau pemerintah kan berarti minta izin ke presiden. Wah. Keduren nanti ya. Nah terus gimana? Anda nyumbang untuk negara. Yang dulu misalnya ya, mohon maaf, pernah dapat uang dinas fiktif, rapat fiktif, mau tanda tangan, ento amplop, rauno rapat, dan seterusnya. Itu diakumulasi. Totalnya berapa? Kembalikan ke negara dalam bentuk nyumbang fasilitas umum. Ada perbaikan selokan, perbaikan komblok jalan, Anda sumbang untuk mereka. Paling gampang Pak, Bapak datang ke Lampung, insya Allah banyak yang bisa nyerap itu Pak. Ya jalan Lampung kan masih banyak yang kurang bagus. Mohon maaf ini. Misalnya Bapak nyumbang ke sana untuk perbaikan jalan di Lampung, insya Allah sangat terserap dana-dana itu. Makanya mungkin saya sarankan ya, kepada para ASN sekalian yang mau tobat dari uang-uang haram yang didapatkan di masa silam, Anda bisa kumpulin, gunakan untuk perbaikan jalan, itu sama dengan kembali ke negara. Baik, demikian. Menjawab ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.